Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa ala alihi sahbihi. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izin bertanya Buya, saya dulu pernah menabung di bank konvensional. Alhamdulillah saya sudah beralih ke bank syariah Buya. Di bank konvensional saya mendapatkan hadiah berupa beberapa barang elektronik Buya. Satu di antaranya mesin cuci dan sudah saya pakai sampai sekarang. Yang lainnya masih utuh Buya. Karena barang itu sudah saya pakai, niat saya mau menghargai barang yang sudah saya pakai dan yang masih utuh kira-kira senilai harga barang di toko, dan kemudian saya salurkan sesuai pesan Buya, kalau ada riba sebaiknya diambil dan jangan dipakai atau dimakan, tapi disalurkan ke tempat kotor. Akan tapi di daerah kami sampai saat ini belum ada yang bikin selokan. Saya bingung mau menyalurkan kemana Buya. Apakah di Al-Baja ada nomor rekening untuk menyalurkan uang dari nilai barang hadiah tersebut Buya? Pertanyaannya, apakah saya selalu berdosa masih memakai barang tersebut sedangkan saya sudah bertaubat dari hal tersebut? Alhamdulillah, yang pertama harus Anda syukuri, Anda ini manusia pilihan di antara jutaan manusia dengan sukarela untuk hijrah dari dunia konvensional menuju dunia syariat. Ini tidak gampang. Dan orang yang menolak hijrah itu bermacam-macam. Ada yang memang ada niat di dalam hatinya tapi belum bisa tuntas. Masya Allah, ini adalah mulia. Ada yang belum bisa hijrah tapi sudah ada keinginan, tapi Anda sudah hijrah. Yang kedua adalah pengen hijrah tapi belum keturutan, karena hijrah itu nggak gampang. Itu juga sudah mulia orang semacam ini. Nah, yang repot adalah ada dua model manusia. Yang menganggap bahwasanya di situ nggak ada masalah. Nah, itu adalah naudzubillah, menganggap bahwasanya di konvensional nggak ada masalah. Yang lebih parah lagi adalah menganggap yang di bank syariah adalah sama dengan akhirnya ya, orang kalau dua model orang ini sangat jauh untuk bisa tobat. Biarpun kadang orang-orang yang semacam ini, yang masih urusan dengan konvensional, kadang diuji dengan bentuk kebaikan. Mulai dari senang umroh, sering berderma dan sebagainya. Subhanallah. Ini ujian sebetulnya. Maka kami sampaikan, lebih baik menyelesaikan urusan usahanya daripada harus ibadah banyak, daripada harus sedekah, daripada harus haji dan umroh. Selesaikan dulu urusannya ini. Cuma namanya orang tertipu. Tapi Anda adalah, makanya kami barangkali ada mendengar suara kami ini dari hamba-hamba yang masih berurusan dengan dunia semacam itu. Maka sungguh dengan Allah itu sangat mudah. Nggak perlu kita harus sombong dengan Allah. Kalau sudah dikatakan oleh para ulama adalah nggak benar, tidak baik, sudahlah. Kita niat hijrah, biarpun tuntasnya hijrah itu kapan kita tidak mengerti. Yang penting harus kita daftar untuk menjadi orang hijrah. Kita mulai perlahan demi perlahan supaya terangkat dosa kita. Kalau mati suatu-waktu kita mati sudah dalam keadaan tobat. Tapi kalau belum, naudzubillah, apalagi banyak berhujjah mencari ulama yang memperkenankan mencari ini, aduh, alasannya bisnis susah dan sebagainya. Banyak orang kaya raya dengan syariat kok. Kelasnya bukan kelas main-main, kelas kaya betul dan dermawan betul, ahli ibadah betul ada. Tanpa konvensional mereka nggak merasa terganggu kok. Makanya ini yang harus kami tekankan. Kemudian di dalam bank konvensional ini memang transaksinya gado-gado. Tidak semua transaksi adalah haram. Tapi kalau kita bergabung, maka uang kita pasti digunakan untuk halal dan haram. Tapi kalau ada pemberian dari bank konvensional, kita bahas ya, memberikan hadiah kepada semuanya, ini perlu dicermati. Jika hadiah ini termasuk dianggarkan daripada tambahan kelebihan tambahan seperti bunga, maka hadiah itu termasuk jenis yang haram. Tapi kalau hadiah ini adalah karena menganggap bahwasanya bank ini sudah sukses dan sebagainya, lalu bagi-bagi ke hadiah, maka hadiah dari bank-bank konvensional semacam ini jatuhnya adalah sesuatu yang subhat, bukan haram mutlak, karena mereka tidak mengatakan dari dana yang kami ada dana riba yang banyak kami bagian. Mereka tidak mengatakan semacam itu, karena di bank konvensional pun juga ada investasi di hal-hal yang positif, atau mungkin transfer dan sebagainya, ada biayanya. Cuman betul, sebagai orang yang punya iman, takut akan agamanya seperti Anda tidak ingin menggunakan itu semuanya. Hal yang baik. Tersanjung Anda orang seperti itu. Maka Anda ini orang pilihan Allah, doakan kami.
nggak banyak berhujjah, langsung saja. Padahal kalaupun seandainya dipakai juga sifatnya subhat, memang hilang keberkahannya tidak ada sih. Tapi kalau Anda niat untuk menguangkan uang tersebut karena itu haramnya tidak mutlak, Anda tidak harus berikan keselokan. Anda bisa berikan kepada sanak kerabat yang fakir dan miskin. Karena itu tidak mutlak haramnya, tidak murni haram. Artinya tidak 100% haram, tapi tidak bisa disifati haram, tapi juga tidak bisa disifati halal. Jadi Anda kalau tidak ketemu solokan, Anda bisa salurkan kepada orang fakir yang membutuhkan, dan itu adalah sebuah kemuliaan. Yang nggak boleh diberikan kepada orang itu adalah yang mutlak haram, dari riba, dari bunga itu kan. Nah, kemudian di Al-Bahjah tidak ada rekening harta kotor, tidak ada. Cuman kalau ada orang minta tolong, ada beberapa waktu yang lalu ada menitipkan berapa uang untuk ini, ya sudah kita kasih tulisan merah dan sebagainya. Nunggu di beberapa tempat yang ada, nanti untuk kita gunakan untuk tempat-tempat kotor tersebut, seperti itu. Ya, karena kalaupun mungkin tempat-tempat kotor yang ada di Al-Bahjah pun kita tidak mengambilkan dari harta itu. Kalau dari dalam pondok Al-Bahjah kita tidak menggunakan itu. Ya, karena itu fasilitas pondok santri, memang harus kita ambil dari yang bersih. Yang bersih.